Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana dua orang bisa menghadapi situasi yang sama persis, namun memberikan reaksi yang sangat berbeda? Satu orang mungkin merasa tertantang dan bersemangat, sementara yang lain merasa cemas dan tertekan. Fenomena ini menunjukkan sesuatu yang sangat mendasar tentang manusia. Setiap individu memiliki kepribadian yang unik. Keunikan inilah yang menjadi inti dari salah satu teori paling berpengaruh dalam dunia psikologi. Hari ini, kita akan menyelami pemikiran seorang tokoh besar, yaitu teori kepribadian dari Gordon Willard Allport. Mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami apa yang membuat kita menjadi diri kita sendiri. Untuk memahami teorinya, kita perlu mengenal sosok di baliknya. Gordon Willard Allport adalah seorang psikolog Amerika yang dianggap sebagai salah satu pendiri psikologi kepribadian. Berbeda dengan para pendahulunya yang banyak berfokus pada masa lalu atau dorongan bawah sadar, Allport membawa angin segar ke dalam dunia psikologi. Ia mengajar di Universitas Harvard selama puluhan tahun, dan dari sinilah gagasan-gagasan briliannya lahir. Allport adalah pelopor dari apa yang kita kenal sebagai teori sifat atau trait. Pendekatannya sangat humanistik, artinya ia percaya pada potensi positif manusia, nilai-nilai, etika sosial, dan yang terpenting, keunikan setiap individu. Baginya, manusia bukan sekadar produk dari masa lalunya, tetapi arsitek dari masa depannya. Lalu, apa sebenarnya kepribadian itu menurut Allport? Ia mendefinisikannya sebagai organisasi dinamis dalam individu dari sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian uniknya terhadap lingkungannya. Mari kita bedah kalimat ini. Pertama, organisasi dinamis. Ini berarti kepribadian kita bukanlah sesuatu yang statis atau kaku. Ia terus bergerak, tumbuh, dan berubah seiring waktu dan pengalaman. Kedua, sistem psikofisik. Ini adalah konsep kunci yang menekankan bahwa kepribadian bukanlah sekadar soal pikiran atau mental saja, melainkan gabungan tak terpisahkan antara jiwa psiko dan raga fisikal. Pikiran dan tubuh kita saling bekerja sama membentuk siapa diri kita. Dan terakhir, penyesuaian unik. Setiap orang memiliki cara yang khas dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Inilah yang membuat tidak ada dua kepribadian yang benar-benar identik di dunia ini. Inti dari teori Allport adalah konsep tentang sifat atau trait. Trait adalah kecenderungan perilaku yang relatif konsisten dan stabil, yang mengarahkan bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Allport membagi sifat ini ke dalam 3 tingkatan disposisi atau kecenderungan. Pertama, ada disposisi kardinal. Ini adalah sifat yang sangat dominan, bahkan bisa dibilang obsesif, yang mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan seseorang. Sifat ini sangat langka, tidak semua orang memilikinya. Contohnya mungkin seperti sifat narsistik pada Narcissus dalam mitologi, atau Machiavellian yang menggambarkan seseorang yang haus kekuasaan. Kedua, yang lebih umum adalah disposisi sentral. Ini adalah blok bangunan utama kepribadian kita. Biasanya, kita bisa mendeskripsikan seseorang dengan 5 hingga 10 kata sifat sentral ini, seperti jujur, baik hati, cerdas, atau pemalu. Sifat-sifat inilah yang akan ditulis orang dalam surat rekomendasi tentang kita. Ketiga, ada disposisi sekunder. Ini adalah sifat yang kurang konsisten dan hanya muncul dalam situasi-situasi tertentu. Misalnya, seseorang yang biasanya tenang bisa menjadi sangat tidak sabar saat terjebak macet. Sifat ini lebih merupakan preferensi atau sikap spesifik daripada karakteristik umum. Selanjutnya, Allport memperkenalkan konsep yang sangat personal, yaitu proprium. Proprium adalah istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan inti dari diri, atau segala sesuatu yang kita anggap sebagai bagian dari aku. Ini adalah perasaan kepemilikan atas pikiran, tubuh, dan identitas kita. Proprium ini tidak lahir begitu saja, melainkan berkembang secara bertahap seiring perjalanan hidup kita. Perkembangan ini dimulai sejak masa bayi dengan kesadaran akan tubuh. Kemudian, saat kanak-kanak, kita mulai mengembangkan identitas diri dan harga diri. Saat remaja, citra diri menjadi penting, diikuti oleh kemampuan berpikir rasional sebagai orang dewasa muda. Akhirnya, pada tahap kematangan, kita mulai mengembangkan tujuan hidup jangka panjang yang memberikan arah dan makna. Proses ini menggambarkan perjalanan kita dalam membangun kesadaran diri yang utuh. Salah satu gagasan Allport yang paling revolusioner adalah otonomi fungsional. Konsep ini menantang pandangan psikologi tradisional, terutama dari Freud,
yang menyatakan bahwa motivasi orang dewasa selalu berakar pada pengalaman masa kecil. Menurut Allport, motivasi bisa berkembang menjadi independen atau otonom dari asalnya. Bayangkan seorang siswa yang awalnya belajar keras hanya karena ingin mendapat hadiah dari orang tuanya. Seiring waktu, ia mulai menemukan kegembiraan dan kepuasan dalam proses belajar itu sendiri. Akhirnya, ia belajar karena memang mencintai ilmu pengetahuan, bukan lagi karena iming-iming hadiah. Motivasi belajarnya telah menjadi otonom. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak selamanya terikat pada masa lalunya. Kita dapat menciptakan alasan dan tujuan baru untuk bertindak. Berdasarkan konsep-konsep ini, Allport merumuskan seperti apa kepribadian dewasa yang sehat dan matang itu. Menurutnya, ada beberapa ciri utama. Pertama, perluasan perasaan diri, yaitu kemampuan untuk terlibat dan peduli pada hal-hal di luar diri sendiri, seperti pekerjaan, keluarga, atau komunitas. Kedua, kemampuan untuk berhubungan hangat dengan orang lain, baik secara intim maupun santai. Ketiga, memiliki keamanan emosional dan penerimaan diri, yang berarti mampu mengelola emosi dan menerima kekurangan diri sendiri. Ciri lainnya adalah persepsi yang realistis, memiliki keterampilan dan tugas, pemahaman diri, serta filsafat hidup yang terpadu yang memberikan tujuan. Dari sudut pandang ini, psikopatologi atau gangguan kejiwaan bukanlah sekadar penyakit, melainkan hasil dari kegagalan dalam mencapai kematangan kepribadian ini. Lalu, apa relevansi teori Allport dalam kehidupan kita sehari-hari? Sangat banyak. Dalam dunia pendidikan, teorinya mengingatkan para guru untuk melihat setiap siswa sebagai individu yang unik, bukan hanya angka dalam daftar hadir. Di dunia kerja, pemahaman tentang sifat sentral dapat membantu dalam proses rekrutmen dan penempatan karyawan agar sesuai dengan posisi yang tepat. Dalam hubungan sosial, teori ini membantu kita lebih menghargai perbedaan kepribadian orang lain dan membangun hubungan yang lebih empatik. Dan yang terpenting, untuk pengembangan diri. Teori Allport memberikan kita peta jalan untuk memahami diri sendiri, mengenali proprium kita, dan secara sadar mengarahkan hidup menuju tujuan yang lebih bermakna. Sebagai penutup, teori kepribadian Gordon Allport memberikan pandangan yang optimis dan penuh harapan tentang manusia. Ia mengajak kita untuk melihat melampaui masa lalu dan fokus pada potensi pertumbuhan di masa depan. Inti dari pemikirannya adalah penghargaan terhadap keunikan individu, keyakinan pada proses pertumbuhan diri yang berkelanjutan, dan penekanan pada nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Semoga dengan memahami teori ini, kita bisa lebih sadar akan kompleksitas diri kita sendiri dan orang lain, serta terinspirasi untuk terus bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih telah menyimak. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai dan membagikannya. Sampai jumpa di video berikutnya.